Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi kembali hadir bersama Anda pendengar untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 5 April 2023, hari yang ke-14 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan masih lancar untuk menjalankan ibadah puasa. Dan pendengar, untuk pagi ini tentu sudah hadir di studio Pro 1. Pagi ini ada Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY dari Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Pagi ini Anda bisa nonton langsung juga di kanal YouTube kami RRI Cirebon, dan nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0231 849 3259, WhatsApp-nya ke 081 324 951 935. Tema kita pagi ini zakat, infak, dan sodako. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syari'atal zakat wahiyya min arkanil Islam, tazkiyatul mal wa tazkiyatan nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah pada pagi hari ini hitungan Ramadannya adalah tanggal ke-14 dan edisi hari Rabu tanggal 5 April 2023. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat walafiat, nikmat dapat menjalankan syariat yakni ibadah puasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan salah satu nikmatnya adalah kita senantiasa menjalankan salah satu kewajiban umat Islam yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di edisi hari Rabu tanggal 5 April 2023, saya akan menyampaikan kaitannya dengan zakat, infak, dan sedekah. Tema ini saya angkat karena beriringan dengan di bulan suci Ramadan. Karena salah satu di antara hadis Nabi, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan ini. Di samping sedekah adalah kewajiban kita dan termasuk salah satu di antara rukun Islam yakni adalah zakat. Zakat secara bahasa itu adalah an-numuwah, atau zakat akan tumbuh, akan berkembang. Kalau harta yang kita tunaikan insya Allah tidak akan berkurang, malah bertambah dan bertambah. Dan zakat pun diartikan secara bahasa adalah al-barokah.
Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Akan kebaikannya bertambah dan bertambah. Dan zakat itu diartikan adalah tazkiyah, artinya pembersih, mensucikan. Karena harta yang kita dapatkan sengaja atau tidak sengaja, sebagian kecil kadang-kadang kita tidak halal. Mungkin contoh seumpama kita sebagai PNS, kadang-kadang tidak tepat waktu untuk masuknya. Salah satu di antara untuk membersihkannya itu tunaikan zakat itu. Dan masih banyak lagi istilah-istilah dengan pengertian bahasa. Sedangkan kalau zakat secara istilahan kita ambil dari kitab Nailul Autor yang artinya adalah az-zakatu hiya a'ta'u juz'in minan nisabi ila faqirin wa nahwihi ghairu muttasifun bimani'in syar'iyyin yamna'u minat tasarrufi ilaihi. Zakat adalah memberi sebagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada orang fakir atau semisalnya. Dan selanjutnya yang tidak bersifat dengan suatu halangan syar'i yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya zakat itu adalah suatu keharusan, yakni bagi orang yang memiliki harta di mana hartanya itu adalah sudah mencapai ukuran. Dalam istilah literasi zakat adalah sudah mencapai nisab. Ukuran batas minimalnya itu sudah tercapai. Maka orang tersebut sudah berkewajiban zakat. Dan bahkan harta yang kita miliki ada sebagian milik orang yang meminta-minta dan milik orang yang tidak meminta-minta. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan di antara sebagian harta yang kita miliki itu ada milik orang yang meminta dan ada milik orang yang tidak meminta, tapi itu kategorinya fakir walaupun tidak meminta itu. Dan bahkan lebih pertegas dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah telah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini khitabnya adalah khudz, ambillah. Artinya suatu keharusan. Sebagian harta yang kita miliki itu harus dikeluarkan. Apa tujuannya? Adalah sebagai tutahhiruhum, sebagai membersihkan. Di samping itu wa tuzakkihim, dan sebagai mensucikan. Jadi tutahhiruhum wa tuzakkim sangat luar biasa itulah. Jadi mudah-mudahan dan pasti, bukan mudah-mudahan saja, ketika harta kita tunaikan untuk kewajiban dan untuk memberikan kepada orang fakir miskin dan lain sebagainya, itu harta kita menjadi bersih, harta kita menjadi suci. Bahkan ketika orang yang menerimanya, baik itu perwakilan yakni amil ataupun mustahik langsung dari muzakinya, wasolli alaihim, yakni doakanlah mereka. Dengan didoakan dari orang yang menerima itu, mudah-mudahan hartanya lebih berkembang. Itu bahkan dipertegas dalam Al-Quran ayat berikutnya, inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi ketika orang yang rajin untuk menunaikan zakatnya, itu tenang hatinya, tentram. Dan harta-harta yang sebenarnya itu musuh, tapi ahbabtani, sebagai mencintai kita. Ahbabtani dalam bahasa hadisnya itu. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping zakat ada juga sedekah, ada juga infak.
Bedanya kalau sedekah infak ini adalah tidak ada ketentuan batasnya, batas minimalnya tidak ada. Bahkan kalau sedekah infak ini adalah batas maksimalnya tidak boleh melebihi 30% atau sepertiga saja. Dan bahkan untuk pos-pos untuk penggunaannya zakat, infak, dan sedekah itu berbeda. Bahkan saya ingat sekali daunya ataupun petatahnya itu Kanjeng Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Di situ ada tajuk, istilahnya adalah infrastruktur ataupun bangunan untuk tempat ibadah. Di samping tajuk itu ada masjid. Jadi masjid juga ada madrasah atau TPQ. Itu adalah berupa fisik. Kalau fisik ini adalah sumber untuk membangunnya itu adalah dari sodakoh dan infak. Maka ada istilah sodakotin jariyah. Sodakotin jariyah adalah kita menginfakkan, kita mensodakohkan sebagiannya, insya Allah akan mengalir pahalanya saat tempat ibadah itu digunakan untuk beribadah. Orang yang berinfaknya, orang yang bersodakohnya untuk membangun masjid dan sebagainya itu akan mengalir walaupun orang itu telah meninggal dunia. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena orang yang menunaikan sodakotin jariyah itu sangat luar biasa. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa bisalasin. Apabila anak cucu Adam ataupun manusia telah meninggal dunia, maka semuanya terputus amal ibadahnya. Sebabnya apa? Sudah tidak bisa puasa, sudah tidak bisa mengerjakan sholat dan sebagainya, maka tidak dapat pahala karena sudah tidak beraktivitas. Tetapi ada amal ibadah tetap dapat pahala walaupun dia sudah tidak beraktivitas, artinya sudah meninggal dunia. Ada 3. Salah satu di antaranya adalah sodakotin jariyah, menunaikan sodakoh jariyah. Ya tadi disampaikan ketika sodakoh jariyah ini untuk membangun masjid, untuk membangun TPQ ataupun madrasah. Tajuk istilahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu adalah posnya berasal dari infak dan sodakoh. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalau zakat itu adalah untuk fakir miskin. Makanya ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Fakir miskin ini ada hak dari harta yang kita miliki. Dan zakat ini adalah digunakan tidak boleh untuk infrastruktur, tidak boleh untuk pembangunan masjid dan seterusnya. Ini harus kita tegaskan. Dan zakat itulah ada hanya untuk 8 asnaf ataupun 8 golongan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi posnya ataupun menggunakan harta dari zakat itu adalah pertama, yang paling utama adalah untuk fakir. Yang kedua untuk orang miskin. Yang ketiga adalah amil ataupun orang yang mengumpulkan zakat ataupun diberi amanah untuk mengelola zakat. Kemudian seterusnya adalah wal mu'allaf, orang yang baru masuk Islam tapi lemah imannya. Kemudian wa fir riqab, yakni orang yang dalam kesusahan, istilahnya itu budak ya. Wal gharimina, orang yang pailit. Wa fi sabilillahi, dan orang yang menegakkan berjuang di jalan Allah, yakni para ustadz, para kiai, para ajengan. Itu adalah menegakkan syariat Allah itu. Kita harus perhatikan demikian. Kemudian wabnis sabil, dan orang dalam perjalanan kemudian habis ongkos biayanya. Ini adalah pos 8 asnaf ini berasal dari harta zakat. Maka bedakan mana penggunaan infak sodako, mana penggunaan zakat. Bahkan dalam literasi di Basnas itu ada istilah DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Yakni diantaranya mungkin bagi orang yang tidak menjalankan puasa karena sakit,
ataupun lain sebagainya, itu ada namanya bayar fidyah. Atau di bulan Zulhijjah ada namanya kurban, Idul Kurban. Ketika kurban itu namanya DSKL juga. Dan ada juga termasuk waris. Waris salah satu adalah DSKL dalam artian ketika orang meninggal dunia tidak punya ahli waris gitu loh. Nah, maka ketika tidak punya ahli waris, maka aset-aset peninggalannya itu kategorinya adalah DSKL, dana sosial keagamaan lainnya, diperuntukkan untuk masyarakat umat Islam, yakni untuk membangun masjid dan seterusnya. Sehingga aset-aset yang ditinggalkan orang yang meninggal itu sangat bermanfaat dan berguna sebagai sedekah jariyah. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setiap pagi ada dua malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan kholafan. Ya Allah, gantikanlah harta-harta bagi orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, termasuk juga zakat. Jadi kita didoakan orang yang menunaikan zakat, infak, sedekah itu oleh malaikat setiap pagi itu. Kemudian malaikat yang kedua mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah, habiskanlah bagi orang yang kikir, bagi orang yang tidak memerlukan zakat, infak, sedekahnya. Kan padahal infak sedekah itu harta yang harus kita keluarkan. Dalam bahasa siirannya, saya punya siiran ini. Yang pertama, siiran tentang mengenai rukun Islam. Rukun Islam limang perkara, ayu bareng-bareng lakonana. Siir lanjut aja nomor 3-nya. Zakat, telune zakat poma ajam pangan, sebab iku barang kotoran. Telune zakat poma ajam pangan, sebab iku barang kotoran. Yang ora zakat awas rasa kena, siksa neraka kang rupa ula. Yen ora zakat awas rasa kena, siksa neraka kang rupa ula. Zakat ini salah satu rukun Islam. Dan ketika kita punya harta, maka harus tunaikan zakat itu. Karena zakat itu harta kotoran bahasa Jawa. Ya, bahasa yang tidak baik lah, artinya harus kita tunaikan. Makanya zakat itu tujuannya adalah watutahhiruhum watuzakihim, yakni membersihkan dan mensucikan dari barang-barang yang kotor, dari barang-barang yang tidak baik. Nah, itu. Bahkan sing sapa wonge yen ora zakat, tidak menjalankan zakat, maka siksa neraka kang rupa ula atau berupa ular. Itu ada hadisnya itu loh. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan dapat keberkahan dan kita dapat menjalankan salah satu kewajiban atau syarat, yakni yang namanya zakat. Terima kasih. Silakan Mas Toto Kartono. Mas Nono. Mas Nono, ya. Mas Toto. Terima kasih Ustadz. Dan pendengar masih bersama kami di Mutiara Pagi yang membahas mengenai zakat, infak, dan sodako. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan bisa melalui telepon 0231 849 3259 atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081 324 951 935. Untuk dua penelpon pertama, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono. Yang pertama. Selalu ditanyakan begitu oleh Pak Ustadz. Number one. Teleponnya juga sepertinya agak bermasalah. Suara Bung Nono nggak terdengar di telepon. Oh gitu. Ya biasanya kan kedengaran. Iya. Oke, baik. Berarti melalui telepon saja kita berkomunikasinya. Melalui radio. Oh ya, melalui radio jadinya ya. Iya. Oh, oke, boleh. Untungnya nggak delay ya. Silakan Ibu Indra. Iya.
Assalamualaikum Ustadz Nasuha Faki yang berjaket hijau ya. Wes. Cie. Warna merah ini. Tecisnya. Oh. Iya. Merah pemberani. Minggu lalu kemana ini Ustadz? Ada, cuma nggak live streaming aja. Tapi sehat-sehat Sehat, aja kan. alhamdulillah. Iya, saya ingin bertanya mengenai zakat ini. Ada seorang yang memberikan zakatnya itu bulanan kepada mahasiswa yang sedang tolabul ilmi. Mungkin kan mencari ilmu juga itu berjuang di jalan Allah ya Ustadz. Nah, jadi tiap bulan dia berikan zakatnya itu kepada mahasiswa untuk membantu perjuangannya dalam mencari ilmu itu. Apakah bisa dibenarkan ini Pak Ustadz Nasuha Faki? Mohon pencerahan yang sejelas-jelasnya. Terima kasih. Terima kasih pula Bung Nono. Sama-sama Ibu. Kemarin, kedengaran suaranya Nah, kecil. Soalnya udah dipegang sama Mas Angga, jadi langsung. Oh iya. Kalau yang megangnya saya tuh kayaknya nggak pas gitu. Kemarin Bung Arul, Ibu sangka Bung Nono suaranya mirip. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Desa Pelayangan. Kita coba terima telepon dulu Pak Ustadz ya. Ya. Silakan yang ingin bergabung kembali 0231 849 849. WhatsApp-nya ke 081 324 951 935. Kalau belum ada, berarti dijawab terlebih dahulu ini dari Ibu Indra. Zakat tiap bulan untuk mahasiswa. Silakan. Terima kasih Bunda Indra. Kaitannya dengan ada salah seorang menunaikan zakat langsung diberikan kepada mustahiknya, yakni seorang mahasiswa untuk mencari ilmu. Itu pada dasarnya boleh, karena menuntut ilmu itu adalah berjuang di jalan Allah untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan, dan hasilnya nanti untuk syiar, untuk li'ilali kalimatillah. Namun ketika kita menunaikan muzaki kepada mustahik langsung, itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, kalau secara kelembagaan itu tidak ada pemerataan individual, artinya subjektif lah ibaratnya gitu. Makanya salah satu di antara 8 asnaf itu ada namanya amil. Amil ini adalah pengelola. Ya, menurut undang-undangnya itu ada 2, ada Basnas, ada Las. Kalau Basnas itu adalah plat merah atau dibentuk berdasarkan undang-undang, diangkat oleh wali kota, bupati, ataupun gubernur atau presiden. Sedangkan kalau Las ini adalah dibentuk oleh ormas Islam, baik NU, Muhammadiyah, Persis dan seterusnya. Dan di situ. Dan kalau melalui amil itu insya Allah akan adil ataupun rata gitu loh, tidak unsur subjektif gitu loh. Dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan, setiap tahunnya itu akan dimintai pertanggungjawab. Contoh waktu saya dulu di Basnas, setiap tahunnya itu harus melaporkan ke wali kota. Kalau kota ya, kalau bupati ya ke bupati kabupaten itulah. Tiap bulan itu? Tiap tahun. Oh, tiap tahun. Kan itu kan dievaluasi, bahkan sebelum itu ada di audit, eksternal auditnya. Bahkan auditnya ada 3. Internal, ada SAI, kemudian eksternal, kemudian audit secara syar'i, ada 3 itulah. Jadi kehati-hatian. Nah, tetapi kalau kemudian kita memberikan secara pribadi muzaki kepada mustahik, itu ada unsur balas jasa juga gitu loh. Kalau melalui amil, bahkan yang dimarahin itu amil kadang-kadang gitu loh. Gitu. Padahal itu bukan milik amil, tapi pengelolaannya itu gitu loh. Nah, banyak orang minta seterusnya, tapi kan demi pemerataan dan seterusnya. Dan salah satu di antara Basnas pun waktu saya menjabat di sana itu ada salah satu di antaranya adalah Cirebon Cerdas, yakni memberikan program beasiswa kepada mahasiswa itu loh. Dan itu
Karena satu keluarga, satu sarjana salah satu di antara programnya itu. Jadi jelas semua. Tetapi kalau kita menunaikan muzaki kepada mustahik itu, mohon maaf, kadang-kadang balas jasa. Bahasanya itu orang yang menerima itu kadang-kadang bagaimana cara untuk membalasnya kan gitu loh. Ya. Nah di situ kadang-kadang itu. Jadi unsur subjektivitasnya sangat tinggi, itu sangat kental sekali gitu loh. Dan bahkan orang yang membayar zakatnya atau muzaki seakan-akan, mohon maaf ini semua orang beda sih ya, seakan-akan ingin dipuji gitu. Oh. Nah, ingin dipuji kalau dia menunaikan secara langsung, seakan-akan ya. Karena kelihatan gitu. Karena kelihatan sih gitu loh. Makanya dalam Al-Quran itu kalau kita memberikan infak sodako, tangan kiri jangan, lebih baik jangan lihat gitu loh. Supaya kita ini ikhlas, benar-benar ikhlas itu loh. Itu bedanya gitu paling. Jadi kalau saya sarankan sih, ketika ada orang ingin memberikan beasiswa kepada seseorang, kalau bisa melalui amil, yakni badan amil zakat ataupun laz. Dan boleh juga pemberiannya itu pesen kepada amil itu. Oh, ini anak ini. Iya, gitu bisa itu. Jadi itu namanya kan atas pesanan nggak apa-apa. Tapi yang penting orang amil jangan tahu kepada siapa yang berzakat itu loh. Supaya dia tidak ada unsur balas jasa. Boleh itu. Ya, itu tujuannya adalah untuk supaya apa ya istilahnya itu dipercaya lah. Nah itu ya. Jadi boleh saja, tapi ada faktor kelemahannya. Tapi kalau kita berinfak sodako, berikan saja kepada yang lebih berwenang, yakni basnas ataupun laz itu. Dan kita enak gitu loh. Tidak ada unsur pengen dipuji, tidak ada unsur ria dan seterusnya. Mungkin itu dulu, Mas Konokato. Pak Ustadz, ini penasaran juga. Maksudnya antara badan amil zakat dengan las itu sama berarti? Sama. Dan bersinergi juga. Bersinergi juga? Iya. Artinya nggak ada perbedaan ya maksudnya? Tidak ada, cuma bedakan itu pengangkatan saja. Ya kalau Basnas kan diangkat oleh pemerintah. Kalau tingkat kota, ya ini wali kota, kabupaten, provinsi ya berarti gubernur itu loh. Dan kalau las itu diangkat oleh ormas. Seperti Lazisnu. Itu yang angkat oleh Tanfidhiyah NU gitu. Siapa yang itu? Dan ada batas periodisasinya. Kayak Basnas termasuk las juga adalah 5 tahun gitu loh. Dan boleh diangkat kembali manakala sudah memenuhi syarat-syarat dan sudah lulus dalam seleksinya. Oke. Jadi tetap bersinergi ya? Bersinergi. Karena yang ditakutkan mungkin tumpang tindih atau apa, tetap komunikasi gitu ya? Bukan. Okay. Nah, makanya ada namanya forum juga. Dan hal ini yang memediasi pun adalah Kementerian Agama. Jadi sebagai fasilitator untuk bahasanya itu menggabungkan antara las sama Basnas itu. Bahkan ada seksinya kasih zakat dan wakaf di Kementerian Agama itu. Oke. Baik, saya informasikan juga nih ngomongin soal zakat, infak dan sodako nanti pukul 8 promosi nih Pak Ustadz. Oh iya. Kita bakal bahas juga di Dialog Cirebon pagi ini optimalisasi zakat, infak dan sodako, termasuk nanti mungkin akan ada informasi tentang program bantuan satu rumah satu sarjana itu ya Pak Kiai ya. Baik, silakan yang ingin bergabung kembali bisa pergunakan telepon 0231849329. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nono. Iya, Pak Rubin Tanjung Brebes. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah penting tapi kadang-kadang diabaikan. Jadi pagi ini cukup bagus. Jadi masalah Badan Amil Zakat Nasional. Itu yang memahami tadi yang saya katakan. Jadi Basnas itu pemerintah yang mengangkat, tapi kalau Lazis itu organisasi. Jadi lembaga Ormas Islam. Ya, Ormas Islam. Lazis NU, Lazis Muhammadiyah, Lazis Persis, Lazis Adisat dan sebagainya. Yeah. Nah, tapi kalau pemerintah hanya mengenakan hanya Badan Amal Zakat ya. Tapi kalau lembaga bisa zakat, bisa lazis, zakat, infak,
sodako. Tadi Ustaz sudah mengatakan sasaran daripada zakat yaitu 8 asnaf. Atau kalau kita untuk memudahkan ingatan kita, barangkali ada 4 kelompok dan satu kelompok fakir miskin, 2 amil, yang ketiga 3 serangkai, yaitu orang yang berdua santuni, yang pailit, dan orang yang kelompok satu lagi zakat sabilillah wabnu sabil, betul. Yang ketiga tadi adalah orang yang perlu disantuni, mu'alaf, lalu banyak hutang dan budak. Jadi 4 kelompok itu kalau kita pahamkan yang Ustaz katakan. Lalu yang kedua adalah infak dan sedekah. Nah ini mohon kejelasannya. Kalau zakat 8 sasaran, 8 asnaf, kalau infak berapa sasarannya dan sedekah bagaimana? Ya. Begitu barangkali itu untuk pemahaman kita untuk lebih mendalami. Ya. Barangkali begitu Ustaz. Matur nuwun, Mas Nono. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ini kayak. Oke, terima kasih Pak Derubin di Brebes Tanjung. Kaitannya dengan sasaran ataupun penggunaan harta yang diperoleh dari zakat, infak, sedekah. Saya sampaikan tadi di mukadimah bahwa kata Kanjeng Sunan Gunung Jati menyampaikan ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Jadi itu ada 2 istilah. Secara pertama adalah fisik bangunan, yakni berupa tajuk, dianalogikan seperti masjid ataupun langgar, musola, termasuk juga adalah sarana pendidikan, yakni madrasah ataupun taman pendidikan Al-Quran. Itu adalah posnya, asal hartanya itu yakni dari infak sodako. Jadi berupa fisik itu loh. Maka ketika ada orang ini zakat saya untuk bangun masjid, itu tidak tepat itu loh. Kan banyak orang nih kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang tanda kutip nggak bisa membedakan mana zakat, mana infak sodako gitu loh. Jadi sama juga orang masjid pun kadang-kadang salah juga. Ini zakat fitrah sumpama nih. Sisa-sisanya ini untuk ngecat masjid, itu tidak tepat juga gitu loh. Kan gitu. Ada gitu ya? Ada gitu loh. Makanya harus dibedakan mana zakat, mana infak, mana sodakoh kan gitu. Kalau zakat sangat jelas sekali, sebagaimana sampaikan oleh Pak Derubin, mengutip juga dari surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 golongan dan dipersempit ada 4 secara garis besarnya katanya gitu. Ya benar itulah. Nah itulah untuk pos-pos untuk penggunaan zakat itu. Dan penggunaan zakat itu adalah secara hierarki. Menggunakan dalam Al-Quran bukan atau bukan, tapi menggunakan wawu atau dan. Nah gitu. Utama adalah fakir. Setelah fakir selesai baru miskin. Nah gitu. Dan yang ketiga adalah orang yang mengelola zakat itu. Yakni kalau pemerintah melalui Basnas, kalau ormas melalui Laz ya, lembaga amil zakat itu. Nah, di situ. Jadi kaitannya dengan yang membedakan itu pos-posnya. Jadi kalau zakat ini jelas ada 8 asnaf. Jangan sampai hasil dari harta zakat ini digunakan untuk pembangunan. Makanya tepat kata Kanjeng Sunan Gunung Jati itu, kalau masalah zakat adalah untuk 8 asnaf, kalau infak sodakoh adalah untuk infrastruktur berupa bangunan, masjid, gedung TPQ, madrasah dan seterusnya. Dan di situ ya. Jadi jangan sampai dicampur adukan gitulah. Mudah-mudahan dari tujuan juga sama adalah untuk mensyiarkan agama kita. Makanya kalau kita melihat dari runtutan rukun Islam ada 5 itu Mas Tono. Nomor 3 itu adalah zakat. Zakat ini sebagai keseimbangan. Keseimbangan 2 sebelumnya yakni syahadat dan sholat. Keseimbangan setara kesampingnya adalah puasa dan haji. Zakat bahkan adalah tujuannya ada 2 ibadah.
ibadah kepada Allah vertikal, ibadah kepada manusia horizontal. Nah, di situ. Jadi vertikal tetap kita menjalankan syariat Allah, yakni zakat salah satu rukun Islam, gitu loh. Pasti ada reward dan ancaman. Nah, di situ. Di samping itu, untuk kemuliaan, untuk menambahkan keimanan seseorang, itu melalui zakat untuk orang fakir miskin. Bahkan kata sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu itu, kadal faqru ayyakuna kufron. Kefakiran, kekurangan harta khawatir mendekati kekufuran, gitu. Jangan sampai orang fakir ini pindah agama, maka aset-aset atau harta yang dikumpulkan melalui zakat itu diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Bahkan yang paling utama, pertama fakir dulu. Kalau fakir sudah terpenuhi, baru miskin. Walaupun kategori ukuran definisi itu beda-beda antara fakir dan miskin. Betul. Mungkin kalau fakir itu orang yang sangat lemah. Secara fisik sudah tua renta gitu loh. Secara fisik sudah tidak bekerja, ya istilahnya manula lah gitu loh. Dan tidak punya keluarga yang diandalkan gitu loh. Beda kalau orang miskin, orang tua, tapi anaknya kan kaya kan ada. Ya, ada yang ngurus ya. Ada yang ngurus kan gitu loh. Jadi gitu. Kalau miskin itu bedanya dia punya penghasilan, tapi penghasilan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Maka supply-nya itu adalah dari dana zakat itu. Dan jangan sampai orang yang miskin juga jangan sampai pindah agama. Makanya kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran ini, kelemahan ekonomi ini khawatir mendekati akan menjadi kufur ataupun pindah agama. Nah, jangan. Makanya fungsi zakat itu adalah untuk memperkuat iman, mempertebal, dan kita punya empati, simpati kepada orang yang lebih membutuhkan. Bahkan sebagian harta yang kita miliki itu hak milik mereka gitu loh. Jangan kita makan semua. Kalau makan itu istilahnya barang kotoran, lebih bahaya. Nilai setitik rusak susu sebelangan, nanti kan bahaya. Tidak barokah dan seterusnya. Maka zakat dimaknai an-numuwah, berkembang insya Allah. Jangan takut miskin gara-gara kita berinfak sodako dan zakat. Justru orang yang kaya itu rajin berinfak sodako dan zakat gitu loh. Ya, demikian. Baik. Ini ada yang menarik juga melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini dari Mimi Aam ya. Mohon maaf mau bertanya. Ada orang mengeluarkan sodakoh jariyah untuk ibunya yang masih hidup dan almarhum bapaknya dan juga almarhum kakeknya. Tetapi uangnya itu terbatas hanya 10.000. Itu hukumnya gimana? Boleh atau tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih Mimi Aam. Ya, Mimi Aminata kayaknya sih. Di sini tulis Mimi Aam kayaknya sih. Ya. Jadi kaitannya dengan ukuran banyak sedikitnya itu kalau saya sih tidak menjadi ukuran. Yang penting adalah niatnya itu. Niatnya itu yang sudah baik gitu loh. Kalau masalah nilai itu tidak menjadi ukuran kalau saya sih. Nah, paling ukuran adalah keikhlasan itu gitu loh. Dan penggunaannya atas namanya itu boleh siapa saja. Contoh tadi sampaikan untuk walaupun 10.000 katanya itu loh. Yeah. Sebagiannya untuk atas nama orang tua yang masih hidup, sebagian lagi untuk orang tua yang telah meninggal dunia, itu boleh. Nah, makanya kan bahasa itu jangan sampai salah alamat gitu loh. Yeah. Maka berikanlah untuk siapa itu, untuk niat. Walaupun itu dari milik kita sebagai anak itu boleh. Insya Allah semuanya kan innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu tergantung niatnya. Niat untuk siapa ini sodako ini? Nah itu boleh, ya. Baik. Supaya ada alamatnya yang jelas lah gitu loh. Betul. Ya jangan sampai kayak Ayu Ting Ting salah alamat, ya. Ada nyanyian gitu ya. Kita ke WA lagi nih. Assalamualaikum, mohon maaf mau bertanya, tapi ini di luar tema sih Pak Kiai. Siapa saja orang atau kriteria orang yang berhak menerima fidyah? Ya. Dari Bu Maimunah di Duku Puntang. Ya, Bu Maimunah. Oke, jadi salah satu di antara
dana sosial keagamaan lainnya adalah fidyah. Fidyah ini adalah manakala orang yang tidak bisa menunaikan puasa, mungkin karena uzur sakit ataupun sudah tidak bisa, tidak secara fisik nggak mampu. Ya, yang berhak adalah terutama fakir miskin. Dan ini salah paham juga di masyarakat ini, sedulurnya dipai gitu loh. Ya. Nah, supaya tidak salah langkah, lebih baik itu serahkan kepada lembaga yang berwenang. Fidyah itu. Fidyah juga bisa. Ya tadi kan badan amil zakat atau laz itu di samping zis ya, zakat infak sodako, mengelola juga adalah DSKL tadi, dana sosial keagamaan lainnya. Biar Basnas lah yang mengatur gitu loh. Dan penggunaan pun ada, yakni untuk fakir miskin juga di situ. Ya kalau untuk penunaikan sendiri jangan nggak apa-apa. Tapi tadi khawatir salah sasaran ataupun kita ingin ya dalam bahasa tanda kutip itu pengen dipuji lah atau sebagainya. Menghindari hal demikian itu, toh ada lembaga yang sudah eksis di tengah-tengah kita. Tinggal kita mau kemana menyalurkannya itu. Apakah melalui Basnas atau melalui LAS itu loh ya. Yang jelas utama adalah untuk orang yang lebih membutuhkan, yakni fakir dan miskin yang paling utama itu. Baik. Pak Kiai nggak kerasa ini. Nggak kerasa. Udah waktunya ditutup ini. Iya, Silakan Pak. Sudah selesai tak? Sudah. Nggak kerasa ya. Terima kasih Mas Tono Kartono dan para pendengar setia dimanapun berada. Mudah-mudahan kita yang dapat amanah dari Allah berupa harta benda ini mudah-mudahan menjadi keberkahan, jangan menjadi fitnah. Dan harta yang kita dapatkan telah menunaikan infak sodako dan zakatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Karena kata Allah dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai ujian atau fitnah. Tapi di samping di sisi Allah itu ada pahala yang sangat besar. Tidak menjadikan fitnah, tapi meraih pahala-pahala yang besar itu, yakni tunaikan zakat infak sodako. Mudah-mudahan kita akan bersih hartanya, mudah-mudahan hati kita suci juga. Amin. Dan mudah-mudahan selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Nasuha dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah telepon dan WhatsApp. Dan terima kasih yang sudah menyapa juga di kanal YouTube kami. Ada Pak Arianto Sarkam yang katanya ikut ngaji dari Kudus. Semoga sehat selalu Pak Ustadz katanya. Pak Sumadi juga alhamdulillah saged hadir katanya. Baik, kami akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 April 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.